Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang Ustadz Wibowo menikahi biarawati menjadi presiden dalam dakwahnya di perantauan. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Wibowo, seorang remaja tampan berusia 15 tahun dari Banten, kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Ia kemudian diasuh oleh pamannya yang memutuskan untuk memondokkannya di sebuah pesantren terpencil di Jawa Barat. Kehidupan baru ini penuh dengan tantangan, mulai dari adaptasi dengan lingkungan baru, ujian mental dan spiritual, hingga perjuangan menemukan jati diri. Seiring bertambahnya usia, Wibowo tumbuh menjadi sosok yang tangguh, cerdas, dan penuh inspirasi bagi generasi muda. Wibowo yang ceria harus menghadapi kenyataan pahit ketika kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil saat perjalanan pulang dari luar kota. Di pemakaman, ia menangis di pelukan pamannya, Pak Rahmat, yang akhirnya memutuskan untuk mengasuhnya. Pamannya merasa tak mampu mendidik Wibowo seorang diri, lalu membawanya ke sebuah pesantren di pedalaman Jawa Barat. Wibowo merasa kesepian dan sulit beradaptasi dengan kehidupan pesantren yang disiplin. Ia terbiasa hidup nyaman bersama orang tuanya, tetapi kini harus bangun sebelum subuh, belajar kitab kuning, dan hidup sederhana. Beberapa santri lain sering mengejeknya karena ia berasal dari kota dan terlihat belum terbiasa dengan kehidupan di pesantren. Seorang santri senior bernama Hasan mulai membimbing Wibowo dan mengajarkannya cara bertahan di pesantren. Perlahan, Wibowo mulai menerima nasibnya dan berusaha lebih keras untuk belajar. Setelah 2 tahun, Wibowo menjadi salah satu santri yang pintar dalam membaca Al-Quran dan memahami agama. Namun, ia mulai merasa bosan dengan rutinitas dan merindukan kehidupan bebas di luar pesantren. Suatu hari, ia tergoda untuk kabur bersama temannya, Fahri, yang ingin bekerja di kota. Mereka berhasil keluar dari pesantren, tetapi saat berada di terminal bus, dompet mereka dicuri oleh copet. Keadaan itu membuat mereka sadar bahwa mereka tidak siap menghadapi dunia luar dan akhirnya kembali ke pesantren dengan rasa malu. Kejadian tersebut membuat Wibowo merenung. Ia sadar bahwa Allah memiliki rencana untuknya di pesantren. Ia semakin giat belajar, bahkan mulai menghafal Al-Quran dan mengikuti lomba pidato keagamaan. Setelah beberapa tahun, ia mulai dihormati oleh teman-temannya dan menjadi teladan di antara para santri. Namun, cobaan datang ketika pamannya jatuh sakit parah. Wibowo harus memilih antara tetap di pesantren atau pulang untuk merawat pamannya. Wibowo memilih pulang dan merawat pamannya yang telah mengasuhnya sejak kecil. Ia bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya dan pamannya, sambil tetap mengamalkan ilmu agamanya di lingkungan sekitar. Di desanya, ia melihat banyak anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Dengan ilmu yang ia dapatkan dari pesantren, ia mulai mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Wibowo berinisiatif mendirikan pengajian kecil untuk anak-anak dan remaja di desanya. Ia mulai aktif berdakwah di masjid-masjid sekitar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kehidupan Wibowo yang penuh perjuangan dari yatim piatu hingga menjadi panutan, membuat banyak orang terinspirasi. Di usia 21 tahun, ia diundang oleh pesantrennya untuk memberikan ceramah kepada para santri baru, membuktikan bahwa perjalanan hidupnya bukan sekadar ujian, tetapi takdir yang penuh makna. Wibowo tersenyum, menyadari bahwa semua kejadian dalam hidupnya telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Kehilangan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna. Pendidikan agama dan keteguhan hati dapat menjadi pegangan dalam menghadapi cobaan hidup. Setiap ujian memiliki hikmah, dan seseorang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang jika ia mau berjuang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, setelah kembali ke desanya, Wibowo mulai menghadapi tantangan baru di dunia luar. Ia melihat banyak anak muda di desanya yang kehilangan arah. Dengan ilmu yang didapatkan dari pesantren,
Ia berusaha membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, perjuangannya tidak mudah. Ia harus menghadapi cibiran, fitnah, bahkan ancaman dari pihak yang tidak menyukai perubahannya. Di usia 21 tahun, Wibowo harus memilih antara tetap berjuang di desanya atau kembali ke pesantren untuk memperdalam ilmunya. Wibowo mulai mengajar anak-anak kecil mengaji di musola desa. Awalnya hanya beberapa orang yang datang, tetapi lama-kelamaan jumlahnya semakin bertambah. Namun, tidak semua orang di desa menyukai perubahan ini. Beberapa pemuda yang terbiasa hidup bebas mulai merasa terganggu dengan keberadaan Wibowo. Tantangan Wibowo sering menerima ejekan yang diantaranya, "Ah, sok alim. Dulu juga anak kota yang hampir kabur dari pesantren, kan? Gak usah sok jadi ustaz. Hidup di desa ini gak segampang di pesantren." Fitnah mulai menyebar bahwa Wibowo hanya mencari nama dan perhatian warga desa. Meski sakit hati, Wibowo tetap sabar dan memilih untuk diam serta membuktikan dengan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Suatu hari, teman lama Wibowo, Fahri, yang dulu bersamanya di pesantren, datang ke desa. Fahri kini telah sukses bekerja di kota dan menawarkan Wibowo pekerjaan dengan gaji besar. "Hidup di desa gak akan bikin kamu maju, Bo. Ikut aku ke Jakarta, kita bisa sukses bareng," bujuk Fahri. Wibowo sempat ragu, mengingat kondisi keuangan yang sulit. Namun, ia menolak dengan lembut, "Aku punya tanggung jawab di sini. Mungkin bukan uang yang aku cari, tapi manfaat untuk orang lain." Fahri kecewa dan pergi, meninggalkan Wibowo yang kembali dalam kebimbangan. Kegiatan Wibowo semakin berkembang, bahkan beberapa pemuda desa mulai meninggalkan kebiasaan buruk mereka dan ikut kajian yang diadakannya. Hal ini membuat beberapa orang yang merasa kehilangan pengaruh, marah. Suatu malam, rumah Wibowo dilempari batu oleh orang tak dikenal. Ia juga menerima ancaman melalui pesan anonim. "Berhenti sok jadi pahlawan di desa ini, atau kau akan menyesal." Pamannya mulai khawatir dengan keselamatannya. Namun, Wibowo tetap teguh, "Kalau aku menyerah sekarang, siapa lagi yang akan membimbing mereka?" Di tengah tekanan, Wibowo tetap berusaha membantu warga. Ia mulai mengadakan kerja bakti bersama anak-anak muda desa, membersihkan lingkungan dan membangun musola yang hampir roboh. Seiring waktu, orang-orang yang dulunya membencinya mulai luluh melihat ketulusan Wibowo. Bahkan beberapa pemuda yang dulu mencibirnya kini ikut mengaji. Seorang sesepuh desa berkata kepadanya, "Anak muda sepertimu jarang ada. Jangan pernah berhenti berbuat baik." Pamannya yang sakit akhirnya meninggal dunia. Wibowo merasa sangat kehilangan, tetapi ia tetap tegar karena yakin ini adalah bagian dari ujian hidupnya. Setelah pemakaman, ia mulai berpikir tentang masa depannya. Seorang kiai dari pesantren tempatnya dulu belajar datang menemuinya dan menawarkan kesempatan untuk kembali mengajar di sana. Ia dihadapkan pada dua pilihan besar, tetap di desa dan melanjutkan perjuangannya atau kembali ke pesantren untuk memperdalam ilmu agama dan menjadi guru besar. Malam itu, ia sholat istikharah, meminta petunjuk dari Allah. Esok paginya, ia mengumpulkan para pemuda desa dan berkata, "Aku akan pergi untuk sementara, tapi aku percaya kalian akan menjaga desa ini tetap baik. Jika suatu saat aku kembali, aku ingin melihat kalian menjadi orang yang lebih baik dari hari ini." Ia akhirnya memutuskan kembali ke pesantren, tetapi bukan untuk selamanya. Ia berjanji akan kembali ke desanya sebagai seorang pendakwah yang lebih berilmu dan lebih kuat. Wibowo berangkat ke pesantren, meninggalkan desa dengan harapan bahwa perubahan yang telah ia mulai akan terus berlanjut. Kebaikan yang tulus akan selalu mendapat ujian, tetapi keikhlasan akan selalu menang. Dunia selalu menawarkan pilihan yang menggiurkan, tetapi yang terbaik adalah memilih apa yang bermanfaat untuk jangka panjang. Anak muda memiliki peran besar dalam perubahan sosial, dan perubahan dimulai dari langkah kecil. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah memutuskan untuk kembali ke pesantren, Wibowo menghadapi tantangan baru dalam mendalami ilmu agama. Ia belajar lebih dalam, menghafal Al-Quran,
dan memperdalam pemahamannya tentang dakwah. Namun, hatinya tetap terpaut dengan desanya, di mana ia telah memulai perubahan besar. Setelah bertahun-tahun belajar, ia kembali dengan misi baru, membangun pesantren sendiri di kampung halamannya untuk membimbing generasi muda agar tidak tersesat dalam pergaulan bebas dan kehilangan arah hidup. Wibowo tiba kembali di pesantren dan diterima dengan hangat oleh para santri serta para kiai. Ia kini bukan lagi santri biasa, tetapi seorang yang diakui memiliki semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Ia belajar dengan giat, mengikuti kajian-kajian mendalam tentang tafsir, hadis, dan ilmu dakwah. Kiai pesantren melihat potensinya dan mulai membimbingnya menjadi seorang pendakwah muda. Suatu hari, Wibowo mendapat kesempatan untuk mengikuti lomba pidato keagamaan tingkat nasional. Banyak santri lain yang meremehkannya, menganggapnya hanya anak kampung yang baru belajar. Namun, ia tidak menyerah. Dengan penuh kepercayaan diri, ia menyampaikan pidato bertema, "Pemuda sebagai Cahaya Perubahan," dan berhasil memenangkan juara pertama. Kemenangan ini membuat namanya mulai dikenal di kalangan pesantren lain. Meski begitu, ia tetap rendah hati dan terus berusaha meningkatkan ilmunya. Suatu malam, ia menerima kabar bahwa desa tempat ia berasal kembali mengalami masalah. Banyak pemuda yang kembali terjerumus ke dalam dunia narkoba dan pergaulan bebas. Musola yang dulu ia bangun mulai sepi karena tidak ada yang membimbing. Wibowo merasa terpanggil untuk kembali dan membantu membangun kembali lingkungan yang lebih baik. Setelah 5 tahun di pesantren, Wibowo kembali ke desanya, tetapi kali ini sebagai seorang ustaz muda. Kedatangannya disambut hangat oleh orang-orang yang dulu ia bimbing. Namun, ada juga yang mencibir, menganggap bahwa ia tidak akan mampu mengubah desa. Wibowo tidak gentar. Ia mulai berdakwah, bukan hanya di masjid, tetapi juga di tempat-tempat nongkrong anak muda. Dengan pendekatan yang santai dan akrab, ia mulai menyentuh hati mereka. Bowo menyadari bahwa perubahan tidak bisa hanya dilakukan dengan ceramah, tetapi dengan pendidikan yang berkelanjutan. Ia mulai menggalang dana untuk membangun pesantren kecil di desanya. Awalnya, ia hanya memiliki sebuah bangunan sederhana dengan beberapa murid. Namun, berkat kerja kerasnya, banyak orang mulai mendukung, termasuk mantan santri dan masyarakat sekitar. Perlahan, pesantren itu berkembang, menjadi tempat bagi anak-anak muda yang ingin belajar agama dan mendapatkan bimbingan moral. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Wibowo berdiri di depan pesantrennya yang kini telah berkembang. Ia tersenyum, melihat anak-anak belajar mengaji, para pemuda kembali ke jalan yang benar, dan masyarakat lebih religius. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya penuh ujian, tetapi semua itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Dengan suara lantang, ia berkata kepada santrinya, "Jangan takut bermimpi besar. Jika kalian ingin mengubah dunia, mulailah dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Aku dulu hanya seorang anak desa, tetapi dengan tekad dan doa, segalanya menjadi mungkin." Pemandangan indah pesantren, diiringi suara azan yang berkumandang, menandakan awal dari perubahan besar di desa tersebut. Mimpi besar tidak akan tercapai tanpa usaha dan doa. Setiap orang bisa menjadi agen perubahan jika memiliki tekad kuat. Keberhasilan sejati bukan diukur dari materi, tetapi dari seberapa besar kita bermanfaat bagi orang lain. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, pesantren yang didirikan Wibowo mulai berkembang dan semakin dikenal. Namun, tantangan baru muncul. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Beberapa orang berusaha menjatuhkan nama baiknya dengan berbagai fitnah. Bahkan ada ancaman untuk menggusur pesantrennya. Di tengah konflik ini, Wibowo harus tetap tenang dan mencari jalan keluar tanpa meninggalkan prinsipnya. Sementara itu, ia juga menghadapi ujian hati. Apakah ia akan tetap hidup selibat sebagai seorang guru agama, ataukah ia siap membangun rumah tangga yang akan mendukung perjuangannya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, pesantren Wibowo semakin maju, dengan jumlah santri yang bertambah banyak. Warga desa kini lebih religius, anak-anak muda yang dulu terjerumus dalam pergaulan bebas kini menemukan arah hidup.
Namun, ada sekelompok orang yang merasa terganggu dengan keberadaan pesantren, terutama para bandar narkoba yang kehilangan pengaruhnya di desa. Mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa Wibowo hanya mencari keuntungan dari pesantren dan bukan benar-benar ingin membantu masyarakat. Suatu hari, Wibowo mendapat surat dari pemerintah setempat yang mengatakan bahwa tanah tempat pesantren berdiri adalah tanah sengketa. Ada pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka dan meminta agar pesantren segera dibongkar. Wibowo mencoba berdialog, tetapi pihak yang mengklaim tanah itu ternyata memiliki koneksi kuat di pemerintahan. Para santri dan masyarakat desa mulai resah, takut pesantren benar-benar akan digusur. Wibowo tetap tenang dan meminta semua orang untuk tidak bertindak gegabah. Selain ancaman penggusuran, Wibowo juga menghadapi fitnah pribadi. Beredar isu bahwa ia memiliki hubungan dengan seorang santriwati yang sebenarnya hanya menghormatinya sebagai guru. Isu ini membuatnya merasa terpukul, karena selama ini ia berusaha menjaga kehormatannya sebagai seorang pendakwah. Beberapa orang mulai ragu padanya, bahkan ada orang tua santri yang menarik anaknya dari pesantren. Bowo merasa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, bukan hanya tentang pesantren, tetapi juga nama baik dan kepercayaannya di masyarakat. Di tengah tekanan ini, Wibowo mengambil waktu untuk berdiam diri dan bermunajat kepada Allah. Ia kembali mengingat perjalanan panjangnya, dari seorang anak yatim piatu, santri di pesantren terpencil, hingga menjadi seorang pendakwah yang kini menghadapi ujian besar. Dengan hati yang kuat, ia memutuskan untuk menghadapi semua ini dengan cara yang benar, mencari jalan hukum untuk mempertahankan pesantren dan membersihkan namanya dari fitnah. Dengan bantuan beberapa tokoh agama dan pengacara yang mendukung perjuangannya, Wibowo berhasil membuktikan bahwa tanah pesantren sah milik wakaf dan tidak bisa digusur. Orang-orang yang memfitnahnya akhirnya terungkap sebagai bagian dari kelompok yang ingin menghancurkan dakwahnya karena kepentingan pribadi. Bowo tidak membalas dendam, tetapi justru mengajak mereka bertobat dan berubah. Dengan penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Kebenaran akan selalu menang. Tidak ada gunanya kita saling menjatuhkan. Lebih baik kita bekerja sama membangun umat." Banyak yang akhirnya sadar dan meminta maaf kepadanya. Pesantren tetap berdiri, bahkan lebih berkembang setelah kejadian ini. Kepercayaan masyarakat terhadap Wibowo semakin kuat. Dalam sebuah kajian, seseorang bertanya, "Ustaz, kapan menikah? Bukankah istri yang baik akan semakin menguatkan perjuangan?" Bowo tersenyum, tetapi tidak langsung menjawab. Pemandangan pesantren yang semakin besar, suara azan berkumandang, dan Wibowo melangkah dengan keyakinan menuju masa depan yang lebih cerah. Setiap perjuangan akan selalu diuji, tetapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Fitnah adalah senjata orang-orang yang lemah, tetapi kesabaran adalah senjata orang yang beriman. Membangun sesuatu yang baik tidak akan mudah, tetapi jika dilakukan dengan keikhlasan, maka akan bertahan selamanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, di tengah kesibukannya mengelola pesantren dan membimbing para santri, Wibowo dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita dari Nusa Tenggara Timur. Wanita tersebut berusia 23 tahun, berhijab sederhana dan tampak berwibawa. Ia datang bukan sebagai santri biasa, tetapi dengan sebuah tujuan yang mengguncang hati Wibowo. Dari percakapan panjang mereka, terungkap bahwa wanita itu sebenarnya seorang biarawati yang telah lama mempertanyakan keyakinannya. Ia mengaku mendapat petunjuk dalam mimpi untuk mencari Wibowo dan menemukan jawaban atas kegelisahan hatinya. Ia memperkenalkan diri dengan suara lembut dan sopan. Namanya Maria Yosephine, berasal dari Nusa Tenggara Timur, seorang biarawati di gereja kecil di desanya. Ia mengatakan bahwa ia datang bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena nama, Wibowo, selalu hadir dalam mimpinya, seakan-akan dipanggil untuk menemui pria ini. Wibowo terkejut tetapi tetap tenang, lalu mempersilakan Maria berbicara lebih lanjut. Maria bercerita tentang kegelisahan hatinya selama bertahun-tahun, bagaimana ia mulai mempertanyakan doktrin yang diajarkan kepadanya sejak kecil. Ia selalu bertanya-tanya tentang hakikat Tuhan, fitrah manusia, dan kehidupan setelah kematian.
Wibowo dengan sabar mendengarkan, lalu mulai menjelaskan Islam dengan pendekatan yang lembut. Mereka berdiskusi panjang tentang tauhid, keesaan Tuhan, dan tujuan hidup manusia. Maria akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dalam beberapa bulan terakhir, ia bermimpi bertemu seorang pria berjubah putih yang memanggilnya untuk mencari kebenaran. Dalam mimpinya, pria itu selalu menyebut nama Wibowo dan menunjukkan sebuah pesantren di pedalaman Jawa Barat. Awalnya ia mengabaikan mimpi itu, tetapi semakin lama, mimpi itu semakin kuat hingga ia merasa harus melakukan perjalanan ke sana. Mendengar ini, Wibowo merenung. Ia sadar bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Maria mulai tinggal sementara di pesantren, bukan sebagai santri, tetapi sebagai pencari kebenaran. Ia belajar tentang Islam lebih dalam, mulai membaca Al-Quran, dan berdiskusi dengan para ustaz lainnya. Namun, hatinya masih bimbang. Jika ia memilih Islam, maka ia akan kehilangan segalanya, keluarganya, komunitasnya, dan bahkan statusnya sebagai biarawati. Ia merasa takut, tetapi juga merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Wibowo tidak memaksanya untuk segera memutuskan, tetapi hanya memberikan pemahaman dan membiarkan hatinya yang menentukan. Setelah berminggu-minggu belajar dan merenung, Maria akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menghadap Wibowo dan berkata dengan suara bergetar, "Saya tidak bisa berpaling lagi. Hati saya sudah menemukan jawaban. Saya ingin bersyahadat." Dengan disaksikan oleh para santri dan ulama pesantren, Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan air mata mengalir di pipinya. Semua yang hadir terharu, menyaksikan perjalanan luar biasa seorang wanita yang mencari kebenaran hingga menemukan Islam. Maria kini memiliki nama baru, Maryam Yusuf. Ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam dan ingin mengabdikan hidupnya untuk berdakwah di desanya di Nusa Tenggara Timur. Bowo mengucapkan selamat padanya, tetapi juga mengingatkan bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Namun, Maryam tersenyum dan berkata, "Jika Allah yang menuntun saya ke sini, maka saya yakin Dia juga akan menuntun saya untuk menjalani hidup ini dengan iman yang teguh." Sementara Wibowo menatap langit, bersyukur atas perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Hidayah bisa datang dengan cara yang tak terduga, bahkan melalui mimpi. Perjalanan mencari kebenaran membutuhkan keberanian dan ketulusan hati. Islam bukan agama yang memaksa, tetapi agama yang membuka pintu bagi siapa saja yang ingin mencari cahaya. Setelah memeluk Islam, Maryam Yusuf memutuskan untuk menetap sementara di pesantren guna memperdalam ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ia ingin menguatkan keimanan dan ketakwaannya sebelum kembali ke daerah asalnya di Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan tersebut, hubungan batinnya dengan Wibowo semakin erat. Akhirnya, dengan penuh keikhlasan dan restu para ulama, Wibowo dan Maryam menikah. Namun, kehidupan mereka tidak berjalan dengan mudah. Fitnah dan ujian menghadang dakwah mereka, terutama dari pihak yang tidak senang dengan keislaman Maryam. Namun, mereka tetap teguh berpegang pada petunjuk Allah, tidak tergoyahkan oleh tekanan dunia. Setelah bersyahadat, ia belajar Al-Quran, hadis, fikih, serta kisah para sahabat Rasulullah yang menginspirasi perjuangan dakwahnya. Wibowo selalu mendukungnya, membimbingnya dengan penuh kesabaran. Dalam kesehariannya, Maryam semakin yakin bahwa keputusannya memeluk Islam adalah jalan yang benar. Seiring waktu, benih cinta dan kasih sayang mulai tumbuh di hati Maryam dan Wibowo. Mereka saling melengkapi dalam ibadah dan kehidupan, hingga akhirnya Wibowo mengajukan lamaran secara syariat. Dengan restu para ulama dan keluarga pesantren, mereka menikah dalam acara sederhana namun penuh keberkahan. Maryam menangis haru ketika sah menjadi istri seorang dai yang ia kagumi. Setelah menikah, mereka tidak hanya hidup sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai mitra dakwah. Setelah menikah, Wibowo dan Maryam mulai berdakwah di daerah terpencil, termasuk ke tempat asal Maryam di Nusa Tenggara Timur. Namun, perjalanan dakwah mereka tidak berjalan mulus. Banyak pihak yang tidak senang dengan perubahan Maryam,
terutama komunitas lamanya yang merasa dikhianati. Ada yang menuduh Maryam masuk Islam karena pesona Wibowo. Ada yang menyebarkan berita bahwa Wibowo telah memaksa Maryam meninggalkan keyakinannya. Bahkan, ada yang menghasut keluarga Maryam untuk memutuskan hubungan dengannya. Pihak gereja dan komunitas lama Maryam mencoba menariknya kembali dengan berbagai cara, termasuk rayuan dan ancaman. Orang tua dan kerabat Maryam pun menganggapnya telah tersesat dan mencoba membujuknya untuk kembali ke agama sebelumnya. Beberapa sahabat Maryam yang dulu dekat kini menjauhinya, bahkan mencelanya secara terang-terangan. Wibowo pun mendapat tekanan, baik dari pihak luar maupun dari dalam pesantren yang khawatir dengan situasi ini. Namun, di tengah semua itu, Maryam tetap teguh. Ia berkata kepada Wibowo dengan penuh keyakinan, "Aku telah menemukan cahaya Islam, dan aku tidak akan pernah kembali ke kegelapan. Jika ini adalah jalan yang harus kita tempuh, maka aku siap." Wibowo dan Maryam tidak gentar. Mereka terus berdakwah dengan penuh kelembutan dan hikmah. Wibowo mengajarkan Islam dengan pendekatan akhlak yang mulia, bukan dengan konfrontasi. Perlahan, beberapa orang yang dulu menentang mereka mulai luluh, bahkan tertarik untuk mempelajari Islam. Keluarga Maryam yang awalnya menolak, kini mulai memahami bahwa pilihan Maryam bukan karena paksaan, melainkan karena keyakinan yang tulus. Walau fitnah masih ada, mereka membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang dengan kesabaran dan ketakwaan. Bowo alias Wibowo dan Maryam kini menjadi pasangan dai yang semakin dikenal. Mereka mendirikan lembaga dakwah untuk membantu para mualaf yang mengalami kesulitan seperti yang Maryam rasakan dulu. Pesantren yang dipimpin Wibowo semakin berkembang dan menjadi tempat bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran. Dalam salah satu pengajiannya, Maryam berkata dengan penuh haru, "Ujian akan selalu ada, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita berpegang teguh padanya, maka kita tidak akan pernah tersesat." Wibowo dan Maryam berdiri di depan pesantren mereka, menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Perjuangan dalam kebenaran pasti akan diiringi ujian, tetapi keteguhan iman akan membawa kemenangan. Dakwah yang efektif bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan dan keteladanan. Islam adalah agama yang memberikan ketenangan dan petunjuk bagi siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, meskipun fitnah dan tuduhan bertubi-tubi mengiringi perjalanan hidup mereka, Wibowo dan Maryam tetap teguh dalam iman. Dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kepada Allah, mereka menepis semua prasangka buruk dengan kebaikan dan kasih sayang. Seiring waktu, dakwah mereka semakin diterima, dan kebenaran mulai tampak di mata orang-orang yang dulu menentang mereka. Fitnah yang dulu menyelimuti mereka perlahan sirna, berganti dengan penghormatan dan cinta dari masyarakat. Tuduhan terhadap Wibowo dan Maryam semakin menjadi-jadi, terutama dari pihak yang masih menolak perubahan Maryam. Namun, mereka tidak membalas dengan amarah atau perlawanan, melainkan dengan akhlak yang mulia. Setiap ada yang mencaci, mereka membalas dengan senyuman. Setiap ada yang menyebarkan kebencian, mereka membalas dengan kelembutan dan doa. Maryam berkata kepada Wibowo, "Dulu Rasulullah pun difitnah, dilempari batu, dan disakiti, tetapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Kita harus meneladaninya." Perlahan, beberapa orang yang awalnya membenci mereka mulai melihat bahwa fitnah yang disebarkan tidak benar. Wibowo tetap berdakwah dengan kasih sayang dan ketulusan, tidak sedikit pun tergoda untuk membalas dengan kebencian. Suatu hari, seorang pria yang dulu menuduh Wibowo sebagai pencuci otak, Maryam mendatangi mereka dalam keadaan sakit. Alih-alih marah, Maryam dan Wibowo merawatnya dengan penuh kasih sayang. Pria itu menangis dan berkata, "Kalian tetap berbuat baik meski aku menuduh kalian dengan kebohongan. Hatiku kini gelisah. Mungkin aku yang salah." Berita tentang kebaikan dan ketulusan mereka mulai menyebar. Banyak orang yang dulu membenci, kini mulai tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Bahkan, beberapa teman lama Maryam yang dulu menjauhinya kini datang untuk bertanya lebih jauh tentang keputusannya.
Maryam pun dengan sabar menjelaskan bahwa ia memilih Islam bukan karena paksaan, tetapi karena hatinya menemukan cahaya kebenaran. Orang tua Maryam yang awalnya menolak keras keputusannya kini mulai luluh. Setelah melihat keteguhan Maryam dan kebahagiaan yang terpancar darinya, mereka mulai berpikir ulang. Mereka datang ke pesantren untuk bertemu Maryam dan Wibowo. Ayah Maryam berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak mengerti Islam, tetapi aku melihat kedamaian dalam dirimu. Jika ini membuatmu bahagia, maka aku tidak akan menghalangi lagi." Maryam menangis dan memeluk ayahnya dengan penuh haru. Seiring waktu, fitnah yang dulu menyelimuti mereka perlahan sirna. Masyarakat kini melihat Wibowo dan Maryam sebagai sosok yang penuh kebaikan dan ketulusan. Bahkan, beberapa tokoh yang dulu menentang mereka kini justru mengundang mereka untuk berbicara tentang Islam. Wibowo dan Maryam semakin aktif dalam dakwah, tidak hanya di daerah mereka, tetapi juga ke berbagai pelosok negeri. Maryam dan Wibowo berdiri di depan pesantren mereka, menyaksikan para santri yang tengah mengaji dengan penuh semangat. Maryam berkata kepada Wibowo, "Siapa yang menyangka kita akan sampai di titik ini? Semua fitnah dulu terasa berat, tetapi Allah memberi kita jalan keluar." Wibowo tersenyum dan menjawab, "Karena kita percaya bahwa kebaikan akan selalu menang atas keburukan." Kamera menyorot langit senja yang indah, menandakan akhir dari perjalanan penuh ujian yang akhirnya membawa kemenangan hakiki. Fitnah akan selalu ada bagi mereka yang berjalan di jalan kebenaran, tetapi Allah selalu bersama hambanya yang sabar. Balaslah keburukan dengan kebaikan, karena hati manusia bisa luluh dengan kelembutan dan kasih sayang. Jangan takut terhadap ujian dalam dakwah, karena setiap cobaan adalah jalan menuju kemenangan yang lebih besar. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.